Oke, sekarang sudah muncul. Sudah muncul juga ya di teman-teman ya? Oke, kita lanjutin. Thank you. Nah, kita lanjutin ya. Jadi hari ini kita excited banget, untuk sharing, session di pertemuan pertama kita hari ini ya. Jadi kalau kata orang gitu ya, tak kenal, maka tak sayang ya, itu siapa yang pernah dengar pepatah itu. Jadi mungkin di sini teman-teman ada yang baru pertama kali ikutan Sejuta Cita gitu ya, atau baru pertama kali juga dengar, Sejuta Cita itu siapa sih gitu. Nah, jadi basically Sejuta Cita adalah platform pengembangan diri anak muda Indonesia. Dari tahun 2021 sampai sekarang itu kita sudah menjangkau lebih dari 2,1 juta generasi muda lewat program-program bermanfaat nih, seperti beasiswa, internship, terus juga yang teman-teman pasti udah banyak yang tahu ya, Cita-Cita Future Leaders, Indonesia Mengabdi, dan yang paling baru itu adalah Sejuta Cita Global Career. Nah, kami juga sudah berkolaborasi lebih dari 1.500 partner organisasi seperti kementerian dan juga universitas ternama di Indonesia. Nah, kalau SFL itu fokusnya lebih ke leadership, journey gitu ya, dan team challenge, tapi kalau SGC ini nanti akan lebih fokus ke career exposure, cross cultural experience, career mapping, goal setting, dan juga pastinya lifelong friendship antar pejuang cita gitu. Nah, next untuk ngelengkapin acara kita malam ini ya, dan juga sesi kita hari ini, kita akan kedatangan narasumber spesial nih. Beliau mulai terjun ke dunia kerja sejak tahun 2011. Oke, mungkin bisa di next. Oke, thank you. Nah, beliau mulai terjun ke dunia kerja dari tahun 2011, berhasil internship di China, Singapura, Jepang, dan jadi juara satu mahasiswa berprestasi utama nasional. Next, ke tahun 2016. Oke. Di tahun 2016, beliau juga berkarir di lawyer at Allen and Overy, Jakarta Office, dan Bakri Group. Next. Di tahun 2020, beliau mengambil S2 karir di Harvard dan berhasil menjadi orang Indonesia pertama dari ASEAN untuk berbicara di Harvard Law Commencement. Dan dan di tahun yang sama juga beliau mulai membuat Sejuta Cita gitu ya. Alhamdulillahnya nih puji Tuhan dalam kurun 1 tahun Sejuta Cita berhasil meraih Best App Award dari Google Play dan berkolaborasi dengan Kemendikbud dan juga publik figur nasional seperti Pak Erick Thohir, Pak Sandiaga Uno, siapa yang nggak kenal dong ya, Mbak Najwa Shihab, dan sebagainya gitu. Nah, nggak berhenti di situ, baru-baru ini beliau juga meraih award dari Gentle Leaders of Tomorrow by Tetler Asia, juga berhasil mengembangkan Deals Jobs hingga mendapatkan LinkedIn Top 10 Startup. Wow, tepuk tangannya mana dong guys, keren banget ya. Nah, langsung aja. Oke, sebentar. Tunggu ya. Oke, mana nih aku mau lihat dulu, tepuk tangan virtualnya mana nih, atau reaction-nya atau komen-komennya boleh nih yang excited, untuk menyambut, speaker spesial kita malam hari ini ya. Mantap. Udah banyak tuh yang reaction ya. Oke. Oke, langsung aja kita sambut seorang inspirator. Oh my god, oke. Nih coba ya, aku ini nih, saking excitednya ya aku juga ya sebelum kita ketemu nih sama, special mentor kita hari ini ya, aku mau bacain dulu komen-komen yang, apa namanya, yang masuk ya, karena kayak sebanyak itu nih yang udah, kasih reaction ke aku ya. Keren, hebat, wow, parah, aku juga kayak se-amazed itu sih guys, masih se-amazed itu sama beliau ya. Pasti sesi hari ini tuh sayang banget dilewatin karena materinya daging banget, jadi jangan sampai close di tengah jalan atau di tengah-tengah ya, harus simak sampai akhir. Oke, sambil kita nunggu ya, aku baca dulu ya komen-komennya. Uhuy, nggak sabar. Gimana ngereaksinnya? Di chat aja Kak, bisa. Oke, menyala. Oke, keren sekali, excited banget, keren, nggak sabar. Hebat Kak, semoga bisa seperti beliau, amin.
Halo kakak, saya daftar. Oke, amin nular pinternya, amin. Oke, oke. Nah, sebelum kita mulai, mana nih? Sekali lagi boleh nggak sebelum kita mulai kasih virtual reaction untuk narasumber spesial kita hari ini. Langsung aja kita sambut seorang inspirator yang telah mendirikan sejuta-juta girls job dan merintis karir dari Tanjung Pinang hingga ke Harvard, Kak Andika Sudarman. Mana nih kepada Kak Andika, dipersilahkan. Halo, halo, Cak. So, thank you so much for the very warm introduction. Ini aku yang share screen nggak biar lebih enak lah gitu. Thank you banget udah dikasih akses. By the way, tadi aku mulai dari slide yang ke-7 kali berarti ya. Betul, Di Kak. yang, oke, siap, siap. Harusnya sekarang teman udah kelihatan. Kalau belum kelihatan, kabarin aku. Nah, guys, please banget. Gue nggak tahu Ica tadi ngomong apa aja. Tapi menurutku Ica ini orang yang suka berlebih-lebih in a good way, sometimes in a bad way, tapi more of the time it's a very good way. Tapi kalau di kasus ini, eh, thank you so much for the pujian aja sih. Nah, aku mau kasih tahu teman-teman satu berita baik nih. Kita ada giveaway itu senilai 50.000 bagi 4 orang. Jadi 4 orang ini kita bakal nanti pilih secara random. Mar, aku titip ya Mar. 4 orang, masing-masing 50.000. Kalian tinggal storyin aja di sesi kita malam ini. Yang membuat teman-teman merasa paling teman-teman suka di bagian itu tentang story aja. Jadi nanti cara screeningnya, Mar, kamu scroll 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 aja atau kamu pilih aja siapa yang terbaik, terserah kamu gimana pilihnya. Jadi tips buat teman-teman adalah just write the best review, tulis review yang paling bagus dan lebih sering juga nggak masalah. Oke. Nah, pertama aku mau bilang bahwa eh, SGC ini kemungkinan sangat besar ini adalah yang terakhir. Sama kayak yang si Korea yang sekarang juga, I think itu sangat mungkin tuh terakhir. Cuma, I also don't know. Alasannya karena yang mengerjakan ini, dia itu nggak mau kerjain ini lagi. Nah, kenapa dia nggak mau kerjain? Karena kata dia, meskipun kita udah berusaha banget, ternyata uh, nggak segampang itu kita kerjain ini yang bisa membuat banyak orang itu merasa terbantu, puas, ataupun bahagia. Jadi aku mau kasih tahu teman-teman itu yang pertama. Kedua adalah, sorry, pertama adalah giveaway, kedua adalah itu, ketiga adalah kita mau masuk konten kita malam ini. Jadi kalau teman-teman lihat ini tuh keren, ntar gue lihat mereka ngomong apa dulu sebelum ini. Oh, kalau ini sekelas kalian lihat keren ini mungkin kalian banyak orang pakai jas, rapi, bahasa Inggrisnya bagus, saya bisa ngasih dari Harvard. Cuma kalian sangka nggak sih dulu pas aku kuliah di Harvard gitu kan, mungkin 2-3 bulan pertama, kalau dosen di depan kan dia tanya nih, dia tanya misalnya adalah undang-undang, contoh yang gampang nih, undang-undang kita putar apa KUHP pasal 318 apa bunyinya? Andika kita tembak. 2-3 bulan pertama aku hampir nggak pernah bisa jawab, dan alasannya karena teman-teman, aku bahkan nggak tahu nih dosen lagi nanya apa, karena bahasa Inggris aku tuh nggak sebagus itu. Kenapa? Karena pas kecil ya emang bahasa Inggris itu belajar dari main game. Kamu belajar, kamu main, ada nggak sih teman-teman yang main game jadi bisa bahasa Inggris grammar? Yang nyanyi jadi jago pronunciation, yang suka nyanyi lagu bahasa Inggris. Jadi aku persis kayak gitu, bukan tipe yang les, tipe yang belajar. Bahkan aku masih ingat pas dulu pertama kali ke UI, pas ke Jakarta, tanya kan les bahasa Inggris tuh berapa biayanya. Karena pas itu aku tahu bahwa kalau mau suatu hari keluar negeri itu perlu ada TOEFL atau IELTS. Ketika aku minta price listnya, dulu kaget. Bego-begoan dia tuh harus ambil paket per berapa kali les atau per berapa bulan atau per satu, kayak misalnya intermediate itu satu paket gitu. Jutaan. Sedangkan aku di Tanjung Pinang, les itu satu bulan itu cuma 40.000 rupiah. Bahkan ketika aku masih ingat ketika dari 40.000 rupiah naik ke 60.000 rupiah sebulan,
aku nggak les lagi karena mikir kemahalan. Jadi stop les karena harga lesnya tuh naik. Jadi kalau kamu lihat Andika hari ini kayak gini, ini pas banget kamu lihat Andika hari ini pakai baju ini. Pas banget. Menurutku pas banget Andika hari ini pakai baju ini. Ini setiap hari tuh orang ini ini kayak gini. Jadi lo harus bayangin Andika ini bukan yang kayak pakai jas keren kan, ini literally Andika nih cowok kurus gitu kan. Apa kerja tuh kayak apa eh apa sih istilahnya tuh orang yang apa tuh Cak itu namanya apa Cak yang kayak nggak tegap gitu. Apa ya? Em, Mas apa sih? Masku apa sih? Gak tahu Kak, sorry banget. Tanya-tanya orang sekitar apa Mar kamu tahu nggak siapa yang di room ini. G Agnes tahu nggak apa namanya itu. Apa sih namanya yang kayak nggak bisa apa Mas yang nggak bisa porter. tegak. Ya kita guys minta maaf ya kelihatan nggak kita begonya seperti apa. Jadi intinya adalah gue juga nggak tahu itu istilahnya apa. Jadi kelihatan begonya benar kan. Jadi jangan bayangin anak itu keren, pinter, jenius tuh salah total. Aku selalu bilang dalam hidup ini gue cuma kerja keras doang, that's it. Literally kerja lebih keras dibanding orang. Aku selalu bilang sama orang gitu kan, beruntung banget gue tinggal lahir di Tanjung Pinang. Kalau gue lahir di Singapura nih, ini aku share ini kelihatan nggak? Ini masih kelihatan Google Maps aku nggak sekarang, Cak? Kelihatan Kak, kelihatan. Ini aku beruntung banget nih. Aku tuh lahir di Tanjung Pinang. Tanjung Pinang tuh di sini. Kamu bayangin, aku lahir tadi di sini Tanjung Pinang. Kalau aku lahir sedikit di sini aja nih, hidup aku pasti berbeda. Kenapa? Karena orang sana tuh kompetitif, kerja keras, gila, pinter. Aku enggak. Literally kerja lebih keras dibanding orang doang. Dan kamu akan dengar cerita gimana gue bisa dari Andika yang jiwanya kayak gini. Lu tanya aja lah Ica gitu dengan Agnes. Andika ini banyak banget kekurangan. Kekurangannya pinter ya biasa-biasa aja. Emosian kadang suka marah-marah. Tiga suka kadang itu gak punya empati yang terlalu tinggi. Banyaklah kekurangan lah. Jadi kalau kamu lihat ini bagus ya, aduh magang ketika kuliah di China, Singapura, setahun di Jepang, ngapres nasional juara satu. Kerja jadi lawyer di Bakri, satu dari 20 orang yang lulus kuliah di Harvard pasti itu. Satu yang ngomong di pembicara, apa jadi pembicara ASEAN atau di Indonesia jadi apa Harvard Law Announcement, commencement tuh kasih pidato pas lulus, semua orang tepuk tangan, baris paling depan. Menang ini, menang itu, teater. Gue nggak, and that's why kalau kamu lihat di Instagram aku ya, gue nggak pernah mau ngeposting, man. Lihat deh, posting terakhir kapan? 2024, terakhir kali Oktober. Sebelum itu 2022 November. Kenapa? Karena jujur gue merasa gue biasa banget. Mending gue kerja diam-diam, stabilin fondasi, daripada gue cari terkenal, keren, isi acara. Bahkan nih, kalau kamu cari buka Instagramnya Andika, itu ada kontak person kalau mau undang Andika jadi pembicara, itu kalau nggak salah bayar tuh 5 juta online, offline tuh 25 juta. 1 jam, 1,5 jam. Karena 2 jam tuh masih dikasih lah. 5 jam 1 jam. Per jam tuh 5 juta, sorry. Karena ini simple. Gue bilang sama orang di dalam di company kita. Tolong buat harga semahal itu. Sehingga orang nggak akan ajak Andika lagi. Karena jujur dalam hati gue kadang merasa gue tuh nggak pantas. Gue tuh merasa gue nggak cukup keren. Nggak cukup pinter dibanding orang-orang di luar sana. Bahkan sampai sekarang gitu. Ini gue personal banget nggak apa-apa ya. Sampai sekarang tuh mungkin aku selalu bertanya diri sendiri, kenapa ya gue nggak berani pacaran? Terakhir kali aku pacaran tuh tahun 2017, ketika aku punya pasangan. 2017. Udah berarti berapa tahun tuh? 8 tahun. Ya deket sama orang ada, tapi gue nggak pernah berani yang namanya tuh pacaran sama orang. Kenapa? Karena gue merasa nggak pantas. Rumah nggak punya, mobil nggak punya. Apalagi yang gue, mesti, I mean, I don't have anything. Uang debatable. Aku lagi punya usaha namanya Deals kantorku. Kalau deals kantor uangnya susah, mau bangkrut, aku bakal pakai uang sendiri untuk top up nih company. Poin aku cuma satu sih teman-teman. Aku mau jelasin bahwa kalau kamu lihat Andika kayak gini, lu, aku mau ubah mindset kalian bahwa Andika itu bukan Andika yang keren kayak gini.
Andika tuh dari Tanjung Pinang, tadi aku udah jelasin. Dalam kota itu kayak gini lah kira-kira. Terus kayak gini nih kotanya. Ini dulu rumah aku pas kecil tuh kita nggak punya rumah, kita sewa. Masuk ke sini gang, yang teman-teman bisa lihat ini hampir garis sinar matahari di dalam gang ini. Jadi aku masih ingat dulu tuh pas kecil aku seneng banget kalau pagi tuh ke sekolah bukan untuk belajar. Tapi jujur buat main sama temen dan kena sinar matahari. Nah, ini ada game. Bisa nggak teman-teman tebak kira-kira nih Andika ini yang 1 sampai ke 10 ini yang mana? Ini di warnet. Boleh tolong bukain chat boxnya nggak biar teman-teman bisa bisa share gitu kan. Nah, ada yang 8, 9, 6, 2, 1. Udah cukup, udah cukup. Thank you banget, Bang. Thank you banget, thank you banget. Right. Jadi yang benar tuh 9. Jadi kamu bisa bayangin, hidup aku tuh berubah total pas aku masuk kuliah. Ini kamu bener bayangin, ini tuh kayak dulu zaman orang, kebayang nggak sih orang yang troublemaker gitu, cari masalah sama orang. Eh, eh, Kelihatan lah, ini cowok-cowok, nggak jelas. Gue bilang nggak jelas gitu kan. Terus Andika, gue bilang sendiri Andika nggak jelas. Merasa diri itu mungkin pingin mencapai sesuatu yang besar, tapi nggak tahu bisa mencapai apa, nggak tahu tahap pertama step itu gue harus ngapain. Hidup gitu-gitu aja, gue bisa ngapain. Yaudah, jadi ya mungkin main game, mungkin nonton anime. Jadi energi itu nggak tersalurkan dengan baik. Ya, bisa didebatkan lah ya, karena mungkin kalau nggak ada Andika dulu, nggak ada Andika yang sekarang. Jadi kalau kamu bahas teori sekuensial, berarti ini semua adalah, Andika yang Andika yang dulu. Tapi jadi nggak ada habis debatannya. Tapi teman-teman harus ngerti poinnya adalah Andika yang dulu, Andika kayak gini. Nggak pernah mikir ini, nggak pernah mikir itu. Mungkin ada keinginan, tapi bahkan nggak tahu cara mikirnya. Sampai di kuliah itu ke Jakarta. Terus masuk UI lah. Masuk UI. Masuk UI, long story short nih, biar cepet nih waktu diburu-buruin juga. Menang juara satu. Menang juara makin banyak. Makin banyak lagi. Habis itu makin banyak lagi. Jadi aku ngerasa gitu bahwa masa hidup aku. Atau hidup aku. Sebagian besar itu satu berubah sejak kuliah. Dan kedua adalah sangat dibentuk oleh kesempatan yang datang ke aku. Selain kerja keras yang ada. Nah, kenapa sih aku cerita gini ke teman-teman? Dengar baik-baik. Oh, belum selesai ternyata. Terus jadi mahasiswa berprestasi nasional. Kalau teman-teman pernah ke UI, ini semua ada apa baliho besar-besar sampai di depan balik UI itu ada. Jadi sampai di museum itu ada fotonya. Ini pas kerja buat buku masuk bestseller rak. Ini buku pertama aku dulu. Ada buku kedua juga, tapi buku kedua nggak masuk bestseller lagi. Sampai ini sama ikut sama meeting presiden ini tahun 2018. Ini di 2018 pas itu presiden kita masih baik. Sekarang baik atau enggak setiap orang mungkin punya pandangan beda-beda. Tapi 2018 itu masih baik. Jadi poinnya adalah teman-teman, ingat Andika yang dulu nih, Andika yang kayak sekarang lah, yang kayak ini jiwa Andika yang real. Sama Andika yang kamu dengar dari Ica di awal-awal presentasi, Andika yang kamu lihat di foto, itu tuh mungkin tuh beda. Ini adalah Andika yang anggapannya Andika itu orang umurnya mungkin udah lumayan tua, di badannya mungkin lumayan tua, tapi mindsetnya itu masih mindset orang miskin Andika yang dulu. Sampai sekarang kalau aku pergi makan sama orang, gue tuh hampir nggak pernah pesan minum, hampir nggak pesan minum. Bahkan aku tuh punya temen, kalian juga harusnya kenal siapa, namanya tuh Justin. Justin tuh Just No Limit, suaminya Siska Cole. Jadi bahkan kemarin ya, bukan kemarin sih, aku sering makan sama dia, mungkin ya 1 bulan 1 kali lah.
Right? Ini gue tadi mau buka WhatsApp tadi kebanyakan kebanyakan dikasih aku sharing private stuff, jadi forget about it for now. Tapi intinya adalah bahkan sampai sekarang nih Andika yang mungkin udah beda tuh sampai dulu, hati itu tuh sama. Pergi makan gak pernah pesen minum. Beli aqua selalu beli yang paling gede. Jadi aku sehari ini minum aqua aja yang gede. Lebih hemat kan, ini paling cuma 4.000 5.000. Kalau aqua yang kecil kamu beli 3 kan mahal jadi. Jadi what I want you to understand adalah masa depan, masa kalian sekarang gimana pun lu mau miskin, mungkin lu mau bego, lu nggak merasa lu pinter, macam-macam. Itu adalah satu elemen. Apakah itu berarti kalian nggak akan bisa tanda kutip sukses kalau kalian merasakan adik, kalau kalian assume adik itu sukses? Jawabannya adalah belum tentu kalian nggak bisa. No. Again, ini tuh bukan sesi motivasi, guys. Karena menurutku orang yang kadang itu eh orang yang nggak motivated, lu udah susah motivasiin dia. Cuman kadang yang aku mau orang tahu adalah mau orang tahu ada ada kasus yang sukses gitu loh. Karena sejarah udah buktikan. Ketika orang itu mikir nggak mungkin, dia bahkan nggak berusaha. Ah nggak mungkin lah itu, itulah banyak alasan. Tapi ketika udah ada yang bisa, mungkin dia masih alasan. Tapi di jiwa hati dia yang terdalam dan terkecil, minimal dia tahu bahwa ada kok harapan dan itu bisa. Lanjut lagi ke sini. Ini ada hal yang menarik. Pertanyaan yang dari dulu tuh aku suka bertanya pada orang. Kuis buat teman-teman. Nah, ini ada si A, dia mengemudi tanpa SIM. Ada B yang nyebrang tidak di zebra cross. Terus ketabrak. Menurut kalian siapa yang lebih salah? Boleh nggak teman-teman tolong buka chat lagi biar teman-teman jawab A atau B yang lebih salah? A atau B? Bener, dua-duanya salah, tapi yang mana lebih salah? Oke, Cak, boleh di stop. Lu lihat kan, ada yang jawab A banyak, yang B juga banyak. Dan lu kalau scroll yang paling terakhir itu emang A terus. Tapi kalau kamu lihat di paling awal itu B semuanya. Lihat deh, bener. Malvin B, Atifa B, Jaisi B, Andi B, Fauzan B, Sultan B, Fadlan B. Baru di paling bawah nih, Asra A, Nadira A, Hasna A, Syahrani B, Lintang A, Atifa B, Rapau A, Alif A. See? What you see adalah selalu kamu bisa dapat perspektif orang tuh berbeda. Ya, lah si A nggak punya SIM, tabrak salah dong. Tapi kalau B nggak nyebrang di sana, kan dia nggak ketabrak. Misalnya, misalnya. Jadi nggak ada habisnya. Perspektif itu nggak ada habisnya. Alright, nggak ada habisnya. Andika pacaran sama Jasmine misalnya, nggak tahu siapa itu Jasmine. Habis itu Andika ini em, janjian sama Jasmine. Jam 4 mau pergi ketemu di Grand Indonesia. Salah satu mall di Jakarta. Tiba-tiba jam 3 nih, bos Andika telepon. Disuruh ke kantor. Nah, menurut kalian nih guys, apakah Andika harus ke kantor atau bilang sama bos Andika nggak bisa ada janji sama 4 jam 4 sama Jasmine? Again, kita bisa lakukan open chat. A adalah Andika harus ketemu bos. B adalah ke Grand Indonesia. Cak, boleh buka lagi nggak? Oke, siap Kak, udah. A Andika ke bos, B itu pergi pacaran. Cukup Cak, tutup Cak. Again. Nah, sekarang semua orang hampir semua jawab A ketemu bos jam 3. Gue mau tanya nih, namanya Adel, Askar, Raki, Alma, Lutfi, Alif, Zalfa sampai paling atas nih. Lu jadi pacarnya, lu udah pacaran, lu dandan cantik atau lu udah ganteng banget tiba-tiba 1 jam sebelumnya batal. Kenapa? Ada kantor kerjaan. Terus minggu depan gitu lagi, minggu depan gitu lagi. Nah, again itu perspektif. Kalau aku udah tahu hidup Andika kerjaan itu nomor satu. Setiap kali aku deket sama orang ya, sempet dulu deket, gue selalu bilang, hidup aku adalah kerjaan nomor satu. Kalau kita janjian nih, jam 7, jam 6:49, gue udah di jalan tol, udah mau sampai pun gue bilang, sorry banget, gue harus ke kantor. Karena gue ada kerjaan. Kalau kalian pernah lihat Andika di mall, hampir bisa dipastikan
999 kali dari 1.000 kali gue bawa tas. Dalamnya ada laptop. Karena whenever, kapanpun orang cari aku harus ada di sana. Nah, poin aku cerita ini adalah teman-teman, aku mau kasih tahu kalian bahwa hidup itu adalah pilihan. Dan untuk aku transformasi dari Andika yang dulu ke Andika yang sekarang, ini adalah jiwa yang aku punya. Sempet dulu tuh deket sama cewek tahun 2018-2019. Namanya Teng 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 Teng. Nah, aku masih ingat. Akhirnya kita nggak jadi karena dia bilang Andika nggak pernah effort sama dia. Itu hidup, right? We make option. Kita buat pilihan. Kenapa sih aku ceritain ini buat teman-teman? To be frank, tujuan aku di sini adalah jualan ke teman-teman. Tugasnya adalah biar teman-teman ini suatu mau ikut si SGT sejuta cita global career. Ini jujur aja. Cuman semua yang kalian dengar dari tadi, itu yang akan kalian dapatkan kalau kalian ikut trip itu. Bagaimana kalian bridging dari titik sekarang ke suatu titik yang dimana kalian berada. Ada hidup tuh banyak perspektif. Kak, saya tuh maunya kuliahnya A. Atau saya maunya kerjanya A, tapi diminta tuh B. Tapi kayak realistisnya tuh B. Usaha keluar tuh B. Gimana ya cara aku menavigasi di kehidupan ini? Itu yang kita bakal share sih. Jadi ini tentang sejuta cita, aku bakal skip lah. Kalian juga udah tahu sejuta cita udah gede lah. Udah gede lah sejuta cita. Ini juga, ya India udah pernah ke Korea, ke Harvard, ke Jepang. Udah banyak lah dan hampir semua orang itu puas. Puas banget bila perlu. Ini kita lebay dikit, puasnya puas banget lah. Kenapa? Karena emang orang tuh bukan cuma belajar. Bukan belajar, bukan cuma jalan-jalan, tapi dua-duanya. Jalan-jalan iya, dapat teman baru iya, ke sana nanti ada bonding sebelum berangkat, bagi tugas A, B, Andika, Ica sama Agnes kita divisi dokumentasi. Kemudian ada mungkin Maria, Johan sama si Peter, nggak tahu gue sebarang nama. Mungkin kalian ada divisi planning perjalanan, ada divisi cari restoran, mau kemana aja, planning, kemudian ke sana. Itu udah orang udah hampir pasti puas. Kenapa? Karena kamu punya semua jalan-jalan. Iya, belajar iya, dapat teman baik tuh iya lagi. Ini yang tadi lah intinya pernah ke apa namanya ke US, pernah ke ini ke Jepang, pernah ke Korea, pernah ke macam-macam. Terus ini adalah testimoni orang. Gisel ini dia tuh dulu ikut pas di SMA. Terus habis itu nih dia dapat kalau nggak salah beasiswa di Hong Kong. Terus dia ikut ke summer school. Orvia dulu dia kalau nggak salah masih SMA terus dapat UGM. Dikasih semangat sama teman-teman. Nif ini dia itu di S2 tuh di Cambridge. Mar bisa ditambahin tuh dia sekarang keterima S2 tuh di Cambridge di UK. Sekolah bagus lah Cambridge. Jadi poinnya adalah teman-teman, ini trip yang basically kita mau emang kita perlu punya alumni yang bagus biar kita itu makin keren. Bukan makin keren. Apa istilah yang bagus ya? Soalnya guys, gue tuh kalau sehari ini ngomong bahasa Inggris, tiba-tiba bahasa Indonesia gue jadi jelek. Pasti ada, aku yakin tuh ada teman-teman kayak gitu juga. Pokoknya intinya adalah kita perlu alumni yang bener, kita perlu pastikan mereka tuh sukses biar kita itu juga makin terdengar namanya. I think that's a good way to put it. Kita juga selalu punya ambasador, ada Gaby, JKT48, Sadam mungkin kalian kenal, Edward dia kemarin CAC atau COC atau CEC lupa. Zeli ini dia yang content creator, followersnya 5 juta lebih. Ada Pak Sandi juga selalu support sama apa yang kita buat. Mungkin sebelum aku ke sini, aku mau kasih tahu teman-teman, tadi itu cuman kita perkenalan. Tapi ini adalah benar-benar, kalau tadi itu masih ada motivasi memberikan orang gambaran bahwa itu mungkin, ini bisa, apa yang kalian dapat, ini adalah benar kurikulum yang udah kita susun. Pertama, value dulu 4. Kita mau orang tuh dapat pendidikan dan dia bisa future planning. Kalian tahu nggak sih kalau di Swiss, itu anak orang kaya itu semua dikirim ke Swiss. Boarding school. Di dalam lu gak belajar kimia, ada berapa puluh, gua nggak pernah, aku dulu IPS.
apa namanya, tabel periodik itu lu nggak belajar gituan, men. Belajar cuma paling lu tahu aja. Wah, ada tabel, ada yang namanya tabel periodik dari oksigen sampai apa ada di sana. Yang dia belajar tuh apa? Planning keuangan, mencari passion, gimana cara menjaga kekayaan keluarga, planning pajak. Itu yang dipelajari. Masa depan mau jadi apa? Cari keahlian. Itu all the things that the people or boarding school di situ dia belajari dia pelajari di situ nggak ya mungkin aku nggak bilang Inggris itu jelek. Aku cuma bilang ada yang lebih relevan yang bisa dipelajari. Belajar perpikiran kritis, belajar nge-prompting AI yang bagus seperti apa. Cari tahu bakat orang tuh apa. Sekarang kalau kamu tanya hobi Andi, gue gak ada hobi, hobi gue kerja. Kenapa? Karena pas kecil lo miskin, nggak bisa nyoba. Apakah aku suka main piano, suka main gitar, suka main film? Nggak tahu. Kenapa? Nggak pernah coba. Suka main sepak bola? Nggak pernah dari kecil main sepak bola. Ada itu cuma bola kempes di dalam gang lu tendang-tendang aja. Beda ada yang oper bola nggak ada. Oh dulu ada badminton. Cuma aku tahu kayak nggak suka badminton. That's it. Apa aku pernah coba baseball? Pernah coba golf, tenis, semua nggak bisa. Nggak pernah. Dan aku yakin kalau kita malam ini nggak ketemu, mungkin, oke lah, mungkin banyak di antara kalian yang udah dapat pendidikan yang bagus, keluarga kalian suportif, kalian sendiri pinter untuk cari tahu. Tapi I think majority of the people, dan kalian pasti setuju, mayoritas teman-teman kamu yang di luar sana, bahkan terus teman-teman yang ada di hari ini, nggak pernah berpikir sejauh itu. Contoh lagi nih, orang selalu tanya kan, orang tanya orang tua. Orang tua selalu nanya, misalnya namanya adalah Sadam deh, yang tadi Sadam. Sadam, kamu mau kuliah apa? Sadam, kamu mau kerja apa? Bullshit questions. Kita aja nggak tahu ada jurusan apa. Kita nggak tahu ada pekerjaan apa. Umur 19, umur 22, 17 disuruh pilih mau masa depan ngapain. Nggak tahu, nggak pernah kita tahu itu bentuknya apa. Berarti kita nggak tahu ada olahraga apa aja. Jadi kita gimana tahu mau apa? Kalau kita ditanya nih suka makan binatang apa? Suka makan apa ya? Daging apa? Ya, suka makan daging apa? Tapi kita selama ini tinggalnya di vihara, makan vegetarian. Nggak pernah, bahkan mungkin nggak pernah denger nama binatang. Ditanya, lu suka makan, sorry, ditanya lu suka makan apa? Ya lu tuh ya, suka kol, suka bayam. Karena lu nggak pernah tahu ada ayam, babi, sapi, kelelawar, harimau, semua binatang gitu loh ya. Kamu bahkan nggak tahu. Jadi harusnya yang ditanya adalah, kamu sukanya tuh apa? Minimal tanya sukanya apa? Oh sukanya itu adalah suka suka berbicara. Oh suka berbicara maksudnya nanti kerjanya adalah pembaca berita misalnya. Atau kamu jadi presenter MC. Oh baru tanya, baru cari tahu kuliahnya apa, komunikasi atau apa yang related gitu. So nomor satu adalah is all about thinking, berpikir tentang oh no aku baru ingat di malam ini ada orang tua juga. Jadi bapak ibu mohon maaf kalau ada kurang sopan apa namanya ucapan yang kurang menyenangkan. Tapi I think kadang itu yang buat aku sama anak-anak selalu deket adalah emang aku tuh apa adanya. Jadi justru orang tuh nggak takut sama orang kayak Andika, nggak merasa ada gap. Lanjut lagi. Itu yang pertama kita mau orang tuh bisa plan masa depan untuk pendidikan, untuk karir. Kedua adalah leadership sama character development. Nanti ada lagi di belakang, aku jelasin di belakang. Tapi biar cepet nih ya, biar teman langsung punya gambaran. Apa sih arti leadership character development? Kadang ya guys, ada orang itu yang dia memang belum pernah diajarin sesuatu, belum pernah dikasih tahu. Jadi emang dia tuh nggak tahu gitu loh. Contoh, makan harus pakai bahasa kasarnya deh, cebok pakai tangan kiri. Lu kalau nggak dikasih tahu, ya lu nggak pernah tahu. Lu juga nggak pernah merasa salah cebok pakai tangan kanan, right? Tapi kalau dikasih tahu, oh yang bener tuh kayak gitu. Jadi orang tuh belajar. Nah, di trip ini biasanya nih, pasti ya, so far gue belum pernah nemu satu trip pun yang tidak ada orang leader. Artinya, di setiap trip, artinya setiap trip tuh hampir pasti ya, gue gak tahu masa depan, tapi so far selalu ada orang yang leadership itu kelihatan banget. Apa sih artinya? Lu tuh, kalau ada masalah, kamu yang berani ngomong pertama, angkat tangan. Guys, stop dulu ya guys, ini ada orang yang mau makan dulu. Guys, kita tunggu dulu bentar. Guys, ada yang mau ke toilet. Jadi, ambil leadership role. Bukan semua bengong-bengong itu kita harus gimana. Enggak. Dan itu orang bisa belajar ketika kamu melihat langsung di trip ini. Ketiga, evaluation sama reflection. Yang kita mau adalah orang tuh reflect diri sendiri.
Kenapa sih kita A, B, C, dan macam-macam? Lifelong friendship yang tadi kita bilang kita mau tuh dapat teman lah di sini. Kalau kita pecah lagi nih ada 6 kurikulum. Kalau tadi kan value. Dari value kita pecah ke 6 hal yang kita harus orang tuh pelajari nih. Hidupan, family, school, friends, friendship, sama future. Aku pecah pembahasan dari sini. Pertama, life and you. Kita mau orang tuh bisa tahu identify apa personal value sama strength. Apa sih value personal sama kekuatan. Sama harus pede. Nah, ini aku skip aja biar cepat. Ini udah diburu-buruin. Kedua tuh adalah family. Ini gampang adalah gratitude tuh adalah rasa berterima kasih kali ya. Atau sama empati. Appreciation sama first understanding. Ini kadang di suatu keluarga yang aku temuin mungkin yang lebih beruang. Dan mungkin yang secara finansial lebih kuat. Sayangnya yang aku temui adalah orang tua merasa anak saya kok nggak pernah mau dengar kata saya. Anak merasa orang tua kenapa nggak pernah ngerti saya. I think the missing bridge adalah emang harus orang keluar, orang-orang di luar yang ngasih tahu bahwa A, B, C contoh. Pernah ada anak yang berangkat. Dia bilang orang tua dia nggak pernah sayang sama dia. Aku tanya dia, kamu tahu nggak untuk trip ini orang tuamu support loh kamu secara finansial biar kamu bisa berangkat. Itu nggak murah dan nggak gampang loh. Dan dari situ orang jadi menangis berterima kasih kepada orang tua tentunya bukan ke aku. Tapi inilah yang kita mau capai di sini bahwa pengertian mulai dari diri sendiri lu tahu apa value kamu yang penting buat kamu mau capai apa dalam hidup. Kamu mengerti tentang betapa pentingnya keluarga yang ada rasa berterima kasih tanpa lupa bahwa memang ada keluarga yang sangat toksik dan kalau itu kejadian ya maka apa yang bisa dilakukan? Contoh itu. Ketiga, sekolah. Apa sih gunanya sekolah? Ada orang ya bilang sekolah itu nggak penting. Ya bisa jadi sekolah nggak penting kan orang tuh beda kan. Ada yang sukses karena sekolah, ada yang sukses karena judi, ada yang sukses karena kerja keras, jadi supir truk. Kayak Haji Isam dulu dia mungkin supir driver bisa sukses tanpa pendidikan macam-macam beda-beda. Tapi kalau kita bisa punya kesempatan share, kenapa sih sekolah itu penting? Karena mungkin bukan sekolahnya doang yang penting, tapi branding sekolah juga penting. Seperti itu kira-kira. Sama gimana sih cara mental, secara praktis, apa yang kita persiapkan untuk masa depan sekolah kita. Pingin kuliah di ITB, pingin kuliah di Amerika, di US, lo apa yang bisa disiapin sekarang? Dan lu perlu ngerti, opportunity itu datang bukan hanya karena kebetulan, tapi kebetulan plus kerja keras dan persiapan. Juga pertemanan ya. Kita gimana sih punya teman yang bisa dipercaya dan boundary, batasan yang sehat antara antara orang-orang gitu. Kadang tuh termasuk aku yang dulu ya. Kadang misalnya kita berempat nih, Andika, Ica, Maria, Joseph, Gea berlima, ya bergampang Angres berenam. Tiba-tiba dicelutuk sama orang. Dika, eh, apa ya misalnya ya? Eh, ini misalnya ya. Kita ngomong, bapak lu kok motornya jelek sih? Kenapa nggak beli yang baru aja? Karena tuh aku juga ngerti, itu orang emang bodoh ya. Tanya pertanyaan seperti itu, atau dia tuh purely kurang empati, atau dia tuh nggak pernah lihat orang nggak punya duit gitu. Itu yang mau kita share. Gimana kamu hadapin orang yang ngomong di depan kamu kayak gini? Kenapa sih kamu namanya, nih aku coba tarik satu nama. Kenapa sih kamu Gibran, Trivia, Jai, Kalista? Kenapa sih kamu kerja keras banget? Eh, kenapa bapak lu botak? Itu lu pertanyaan macam apa itu loh? Nah, gimana kita tanggapin orang seperti itu? Jadi jaga batasan yang sehat antara teman-teman. Kelima adalah gimana kita ngatur keuangan. Nah, ngatur keuangan artinya adalah nanti ini, nggak intinya adalah ini kepanjangan ya, gue udah disuruh cepat. Intinya kita mau latihan tentang financial management. Keenam adalah tentang future aspiration sama bener-bener step by stepnya lah apa yang bisa dikerjakan. Nah, apa yang membuat program ini berbeda? Satu, ini bukan tour and travel. Kita emang mau experience dan gain something yang meaningful, yang berguna masa depan. Kedua adalah kita mau ada collective sama personal experience biar orang tuh bisa reflect ke dalam self-discover journey. Ya kita nggak bilang seperti orang yoga, lo pikir tentang diri sendiri, bertapa. Tapi sebenarnya kita agak mirip-mirip seperti itu nanti. Lo punya kesempatan untuk bertapa lah istilahnya.
Habis itu kamu juga akan ke kampus terbesar, terbagus di Indonesia, ke Asia. Lu bisa lihat NUS sama NTU. Kamu bisa lihat ada mentor, nanti ada di next slide. Sama bisa ada pertemanan. Pertemanan lu bisa percaya dia bakal ada your back lah. Dan I think orang yang ikut trip ini biasanya tuh sukses. Siapa ikut trip ini? Biasanya tuh semua orang cocok ikut trip ini. Tapi ada yang kita identifikasi yang selalu dapat the best benefit itu satu. Yang dia itu mungkin punya luka pernah dimanfaatin teman. Kedua, yang merasa orang tuanya kurang memperhatikan. Yang mungkin pendiam, minder, kurang percaya diri, atau nggak punya teman, takut ditolak. Yang pernah mengalami bullying hingga menimbulkan trauma. Yang merasa kurang semangat belajar atau masih belum tahu mau jadi apa di masa depan. Atau yang nggak punya circle atau lingkaran pertemanan yang positif. Ini ada quote, nggak tahu dari siapa, mungkin dari sejuta cita. Spending pengeluaran yang terbagus adalah investasi ke masa depan. Jadi daripada kita makan makan nasi, mungkin makan daging naga gitu misalnya, ya. Bagus kalau ada kesehatan, itu kan investasi untuk masa depan. Tapi basically, the best spending adalah investasi untuk masa depan. Bukan cuma lu makan keluar tai, itu nggak kayak gitu. Ya penting juga mana protein, yang sehat, yang nggak perlu mahal. Ya, meskipun kadang yang sehat itu harus mahal. Tapi mungkin ada caranya. Tapi bagi kita, salah satu investasi yang terbagus adalah di pendidikan dan investasi di diri sendiri. Dan ikut trip ini adalah investasi diri sendiri. Eh, Cak Mar, ini aku lanjut terus atau bukan aku kalau ini? Setelah ini ke Gea, Kak. Jadi aku stop di sini berarti kan? Benar benar benar. Siap, siap, thank you. Nah, aku mau ngomong satu hal lagi sebelum aku cabut. Right. Satu hal yang aku pengen share adalah teman-teman, ingat ini baik-baik ya. Kalau teman-teman udah di tahap ini, teman-teman mungkin udah nggak perlu berangkat, juga udah kemungkinan besar akan sukses. Karena mungkin akan sukses. Karena mungkin yang daftar ini ribuan, 1.000, 2.000, nggak tahu berapa ribu. Dan kamu terpilih. Itu udah indikasi yang bagus banget kalian akan sukses. Jadi kalau nggak ikut ini juga nggak apa-apa. Cuman orang selalu nanya, kenapa sih buat trip ini? Karena aku bisa melihat orang yang kau dari kecil, dia itu pernah punya wawasan, pernah diberikan pengalaman sehingga terbuka cakrawala pikirannya, dia akan bisa berpikir hal yang lebih jauh, bisa berani bermimpi bisa berani bermimpi hal yang lebih besar. Tapi kalau nggak berangkat juga nggak apa-apa. Now, totally agree and totally setuju bahwa emang eventually nggak semua orang bisa berangkat trip ini. Tapi aku berharap dari pengalaman ini lomba atau ikut training kalau ada training atau minimal kita dari kita kenalan hari ini, teman-teman belajar sesuatu. Kita mungkin nggak akan ketemu lagi, tapi aku berdoa semoga semua yang ada di ruangan ini sukses, bahagia untuk sendiri, untuk keluarga, untuk orang sekitar. Dan aku juga minta tolong teman-teman bantu doain sejuta juta ya, mungkin 10 tahun lagi gue nggak berani bilang atau enggak, tapi minimal semoga masih bisa adalah gitu. Karena emang sekarang ini ekonomi lagi susah, kalian tahu kan, ekonomi lagi susah, Indonesia lagi berat banget. Sponsor kita yang selama ini kasih kita duit itu agak agak dia pending, belum tentu ada lagi. Jadi eh, masa depan itu nggak mudah. Dan kalau ada teman-teman suatu hari nih gede, kalau cari kerja itu harus lewat namanya itu deals, deals.com. Atau nanti kalau ada yang nanti suatu hari jadi HR, ingat pakai kantorku namanya kantorku HRS. Kalau teman-teman ada orang tuanya kerja sebagai HR di company human resource, please banget ngasih tahu orang tuanya untuk pakai HR sistemnya kantorku, namanya kantorku.id. Boleh ketikin nggak, Ca, biar semua orang bisa baca kantorku. Karena kita bisa bertahan kalau kita dapat sponsor atau dapat duit dari kantorku ke sejuta cita. Gitu sih. Jadi aku akan berpisah sama teman-teman, kita akan say goodbye. Kita mungkin akan ketemu lagi. Tapi aku berharap teman-teman sukses terus dan tolong teman-teman doakan aku. Dan terakhir sebelum aku cabut, kita ada giveaway nanti. Mar, tolong kamu urus aja, Mar, ada giveaway. Mar di sini nggak? Kalau nggak Agnes ya. Yes, minta tolong urus aja 4 orang giveaway.
Kemudian terakhir adalah tolong doain Andika juga dan juga kantorku dan juga Sejuta Cinta dan juga Deals dan juga Indonesia Mengabdi mungkin. Mungkin sekarang aku yang semakin kalian, kalian masih muda, tapi suatu saat siapa tahu dunia kan berputar ya. Suatu hari Andika yang mungkin di tepi jalan minta-minta duit, tolong kasih Andika duit. Biar Andika, atau tolong kasih Andika kerjaan lah. Kasih duit biar bisa makan, kalau nggak ada makanan, nggak bisa duit, nggak bisa makan, nggak ada duit. Tolong kasih Andika kerjaan, karena aku percaya hidup itu berputar. Jadi kalau kalian tadi-tadi merasa Andika itu pamer ini tuh no guys. Aku bahkan nggak tahu kalian itu siapa. Kalau gue mau pamer dari dulu guys, gue hire aja satu orang. Kemana-mana Andika ikut di foto, video. Tapi enggak lah, kita ngapain kayak gitu. Pakai juga baju ini. Karena di baju ini segede, ini baju yang udah agak rusak-rusak kelihatan nggak sih? Ini udah dicuci sama berapa ribu kali gitu kan. Ini udah molor-molor, tapi so, aku minta maaf kalau ada salah kata, salah ucapan. Ada hal yang triggering, aku juga minta maaf. Aku tahu mungkin ada hal yang teman-teman kurang menyenangkan bagi teman-teman, nge-trigger trauma tertentu bukan bermaksud buat teman-teman buruk, but I genuinely hope that you guys will be successful. Bisa successful. So, thank you so much for the time. Ini habis ini kita bakal ada jelasin tentang detail dari trip itu. Tapi basically yang kalian akan dapatkan selama trip itu adalah semua learning kita punya. Yang kita udah open hari ini, yang mungkin nggak sempurna, nggak lengkap, kita bakal bahas lebih lanjut pas kita berangkat. Karena yang Singapura tuh aku bakal ikut berangkat ke NTNUS, sama kita bakal ke Google sama Grab kantor pusatnya. Jadi kita udah bahas sama teman kita di sana, bro kita mau ke sana tanggal sekian-sekian, lu bisa nggak bawa kita jalan-jalan di Google sama di Grab? Kita mau orang Google sama Grab sharing ke kita, solved. So, thank you so much for the time. Aku saranin ke Gea. Makasih, selamat malam. Cak, kita nggak ambil pertanyaan kan ya? Nanti Kak di akhir ada. Oke. Pertanyaan tentang trip nanti ke panitia. Makasih guys. Thank you. Sukses terus. Thank you Kak Andika. Wah, makasih banyak Kak Andika sekali lagi untuk penjelasannya yang sangat meaningful terhadap program Cita-Cita Global Karir. Siapa yang nggak sabar mau ke Singapura bareng Kak Andika dan Kak Sadam? Pengen ya semuanya ya. Semoga penjelasan tadi menjawab untuk teman-teman dan Bapak Ibu orang tua yang masih bingung seputar programnya. Karena tadi mulai dari kurikulum, value, terus semua yang akan dibahas gitu ya, sudah secara sangat detail gitu. Nah, sekarang mungkin dari para orang tua dan pejuang cita juga masih penasaran nih kayak apa aja sih yang bakal kita lakukan di Singapura. Untuk menjelaskan itu, kita sambut aja Kak Geraldine Abigail selaku Head of Education dan Impact dari Sejuta Cita yang akan menjelaskan. Silahkan Kak Geraldine, aku sampai deg-degan nih. Halo Ica, thank you so much for the very warm introduction. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Kenalin, namaku Geraldine, dipanggilnya Gea aja. Aku melanjutkan sedikit dari yang tadi mungkin Kak Andika udah sempat share ya. Kurang lebih tadi udah ada kurikulumnya, value-value, apa sih motivasi kita ngelakuin program ini, apa sih harapannya anak Bapak Ibu, teman-teman sekalian bisa belajar apa, bisa networking sama siapa. Semoga udah cukup kegambar. Nah, untuk melengkapi penjelasan dari Kak Andika tadi, aku izin untuk share screen. Di sini ada beberapa rundown gitu mungkin ya, atau itinerary kita bakal ngapain aja sih selama di sana. Mungkin pengen tahu hari keberapa sih ke Grab-nya, ke Google-nya, dan lain sebagainya. Ini kita akan bahas secara lebih rincinya ya, teman-teman. Oke, semoga layarku cukup jelas kelihatan. Jadi yang pertama kita akan bahas dulu terkait dengan itinerary sama rundown. Jadi ngapain aja sih kita di sana, berapa lama kita di sana? Teman-teman, tripnya adalah 4 hari dan 3 malam. Di sini kita akan bahas seputar inovasi, leadership, dan juga global impact gitu. Jadi teman-teman akan dapetin semua hal tadi, semua kurikulum yang dibahas lewat aktivitas-aktivitas yang daging banget juga. Nah, di hari pertama, teman-teman akan mengalami yang namanya welcoming briefing dan juga global education insights. Nah, ngapain aja? Yang pertama kita akan keberangkatan dulu sampai ke Singapura. Lalu di hari pertama kita langsung melakukan kampus tour ke NTU. Gitu ya. Jadi mungkin teman-teman yang pengen kuliah di NTU atau pengen lihat dulu nih NTU seperti apa sih. Nah, kita akan langsung kampus tour di sana. Nah, ini akan lumayan panjang teman-teman agendanya. Lalu di akhir hari kita akan menutup dengan mentoring dan sharing session gitu. Nah, untuk hari kedua kita akan temanya adalah where imagination meets collaboration gitu ya. Jadi teman-teman kita bakal seru-seruan bareng ke Universal Studios di Singapura. Situ bisa main games, seru banget selama di sana ada banyak wahana menarik yang teman-teman bisa cobain. Lalu di dalamnya juga kita bakal ada team building yang leadership challenge gitu. Jadi bukan cuman seperti yang mungkin tadi Kak Andika sempat singgung, tidak hanya tour and travel, tapi di situ juga ada materi-materi yang teman-teman bakal bisa learning by doing gitu.
Ada main gamesnya, main wahananya, tapi ada challenges-nya juga. Oke, kita lanjut ke hari ketiga. Di bagian ini sepertinya belum terupdate teman-teman, tapi di hari ketiga adalah sehari sepenuhnya tentang karir insights gitu ya. Akan pergi company tour dan juga workshop session di HQ-nya Google. Seperti yang tadi sempat di-mention, kita sudah dalam diskusi dengan tim dari Google, tim dari Grab. They're very excited, mereka sangat senang bakal kedatangan teman-teman sekalian gitu ya untuk bisa visit ke company-nya. Mungkin mau tanya-tanya gimana sih kerja di Google, gimana sih kerja di Grab, kayak gimana sih tempatnya gitu ya. Di situ kita bakal company tour ke Google dan juga habis itu dilanjutkan ke Grab HQ. Dan ada workshop session juga, jadi bakal ngobrol juga nih sama employee yang ada di sana. Lalu kemudian di malam hari untuk menutup malam terakhir di sana kita akan ada appreciation and awarding night. Nah disinilah teman-teman kita bakal bonding bareng-bareng juga gitu ya. Oke, nah di hari terakhir kita akan menutup dengan kampus tour ke NUS, lalu kita juga akan jalan-jalan exploring Gardens by the Bay dan juga Merlion Park gitu. Kemudian seperti biasa tentunya di akhir hari pasti ada closing reflection, growth commitment, dan perjalanan balik ke Indonesia. Jadi kalau teman-teman lihat ini 4 hari yang super daging, 4 hari full gitu ya dengan insight, dengan pengalaman yang baru. Harapannya teman-teman sama excitednya seperti tim kita juga yang lagi mempersiapkan ini. Oke, nah moving on. Jadi seperti yang tadi aku bilang, 4 day 3 night transformative journey, apa aja sih yang bisa ibaratnya gini, selesai selesai acara ini apa sih yang teman-teman harap jadi checklist gitu ya? Apa sih yang berubah dari teman-teman atau apa sih yang teman-teman dapatkan gitu? Yang pertama, kita berharap lewat program ini teman-teman bisa merasakan atau mengalami yang namanya character building through real life experiences. Karena bukan cuman baca dari buku atau baca di internet atau nonton dari YouTube, tapi beneran visit nih ke company, ke Google, ke Grab, beneran lakuin challenges sama teman-teman baru yang teman-teman baru kenal juga. Visit world renowned top ranked universities, benar-benar visit NTU, NUS, bisa lihat situasi lingkungan di sana itu seperti apa, teman-teman tanda kutip pengalaman langsung gitu ya, untuk melihat gimana sih experience kalau jadi mahasiswa di sana. Expand network and learn from global mentors. Seperti tadi bisa sharing sama Kak Andika dan juga sama Kak Sadam. Mungkin tadi Kak Ica sempat mention juga akan ada ambasador kita Sadam Permana yang ikutan berangkat. Akan belajar juga dari workshop-workshop bareng tim dari Google, tim dari Grab. Kemudian accelerate leadership skills and personal growth karena teman-teman di sana tidak bersama orang tua, teman-teman sendiri bersama dengan teman-teman yang baru itu kan pasti bakal memunculkan atau menumbuhkan banyak hal-hal baru gitu ya dari dalam diri kita. Kita lebih berani, kita lebih mandiri, kita lebih mau beradaptasi. Teman-teman juga harapannya leadership skills-nya juga semakin terasah lewat activities yang teman-teman akan lakukan selama di Singapura nanti. Explore different cultures and heritage. Nanti tentunya pasti teman-teman akan coba makanan-makanan yang baru mungkin bagi beberapa teman-teman juga. Terus lihat lingkungan yang completely baru juga. Mungkin kayak gimana sih di sana dan lain sebagainya. Dan juga network with young talents across Indonesia. Pastinya teman-teman akan dapatkan teman-teman baru, teman-teman yang ambisius, teman-teman yang tanda kutip mungkin punya mimpi yang sama seperti teman-teman. Dan harapannya itu juga yang akan affect teman-teman gitu. Nggak jarang gitu ya aku dengar cita-cita dari alumni, mau dari alumni sejuta cita yang lainnya gitu ya. Mungkin mereka ikut program yang ke Jepang atau yang ke Korea atau mereka pernah beasiswa. Banyak pertemanan yang akhirnya berlanjut nih sampai sekarang gitu. Mungkin kenalnya dari trip, tapi ternyata setelah itu bisa jadi satu kampus bareng atau misalkan lomba bareng atau misalkan sewaktu-waktu mereka masih janjian bareng terus saling bertukar cerita. Oh ya, aku lagi kejar scholarship ke sini atau aku lagi mau masuk ke kampus mana. Itu juga hopefully friendship yang teman-teman dapatkan di sini bisa terus berkembang. Kurang lebih seperti itu. Oke, nah ini tadi aku sempat singgung, kita bakal teman-teman ke Singapura bukan cuman dengan teman-teman baru saja, tetapi juga dengan sosok-sosok yang sangat inspiratif seperti Kak Andika dan juga Kak Sadam Permana. Kak Sadam Permana adalah seorang digital creator. Beliau punya track record yang sangat bagus teman-teman dari 2019 sampai 2023 berkuliah di Universitas Indonesia, Fakultas Hukum. Di 2023 menjadi bagian dari Young Leaders Indonesia by McKinsey. Ini program yang cukup prestisius, teman-teman. Aku yakin pasti beberapa juga udah pada tahu ya tentang program ini. Mereka nggak sembarang pilih orang, seleksinya juga susah, dan Kak Sadam termasuk di dalam batch orang-orang berprestasi ini. Kak Sadam juga tampil di publik gitu ya, teman-teman, ikut Abang None
Dan beliau juga mendapatkan predikat favorite abang dari Kepulauan Seribu di 2024. Kemudian Kak Sadam juga aktif untuk jadi digital creator dan sekarang kurang lebih followersnya 1,1 juta di TikTok dan juga Instagram aktifnya. Nah, nanti teman-teman bisa nih bakal ketemu sama Kak Sadam, ngobrol-ngobrol bareng, satu trip bareng gitu ya, makan bareng, networking dan lain sebagainya. Jadi program lain mungkin aku bisa bisa lumayan jamin teman-teman bahwa program ini tuh super daging. Teman-teman akan dapetin banyak banget di sini, bukan cuma dari insight-nya tapi juga dari relasi-relasi yang teman-teman dapatkan juga. Oke, nah jadi semua kebutuhan dan kelengkapan itu akan ditanggung teman-teman. Jadi mungkin bagi orang tua yang mungkin hadir Bapak Ibu sekalian atau mungkin teman-teman penasaran seperti apa sih Kak yang didapatkan gitu ya dari kontribusinya, seberapa banyak, seberapa besar kontribusinya, apa saja benefit yang didapatkan, ini semua tertuang teman-teman di dalam tabel atau halaman yang lagi aku share saat ini. Yang pertama, trip ke Singapura 4 hari 3 malam itu tercover, kampus tour sudah termasuk di dalamnya, tidak ada biaya-biaya tambahan lagi, enggak hidden, teman-teman nanti harus mengeluarkan biaya tambahan di tengah tuh tidak seperti itu, semuanya sudah include. Kemudian networking dengan delegasi, seperti yang tadi mungkin kita sempat singgung, ada mentoring session, ada networking session, ada bonding, dan lain sebagainya itu sudah termasuk. PP tiket Jakarta, Singapura, dan juga Jakarta kembali lagi, termasuk bagasi sudah termasuk, transportasi selama di Singapura, hotel, konsumsi untuk 3 kali makan dalam sehari, tiket wisata ke Universal Studio juga sudah include. Nah, ini menarik. Ada 5 kali training dan team building session, teman-teman. Nah, training ini sendiri bukan berarti hanya selama di Singapura ya, tapi biasanya sebelum keberangkatan pun para delegasi, kita sebutnya akan melalui serangkaian training online, dan ini sudah termasuk di dalam programnya juga mempersiapkan diri seperti yang tadi mungkin Kak Andika sempat 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 infoin ya, pembagian tugasnya, insight dari alumni, sharing apa sih yang perlu dipersiapkan dan lain sebagainya sudah termasuk ke dalam seluruh program ini. Ada Leadership Challenge, Future Planning Sharing Session with Harvard Alumni, bantuan surat izin, sertifikat leadership trip, 2 bahasa, dan visa dan paspor. Ini yang perlu diurus secara terpisah, tapi sisanya semuanya sudah include teman-teman. Dengan kontribusi seperti yang di bagian kanan. Untuk top 3, kontribusinya rupiah 0, semuanya fully funded, tidak ada yang perlu keluar dari diri sendiri gitu ya. Untuk biayanya semuanya sudah include. Top 10 biaya kontribusi sekitar 19.990.000, top 50 20.990.000, top 154 21.990.000, dan jika self funded atau others di biaya 27.990.000. Kalau teman-teman lihat di sini kita lagi ada diskon teman-teman, jadi ini di cut lumayan besar kalau dihitung-hitung sekitar 30%. Kurang lebih seperti itu sih teman-teman. Oke, jadi semua biaya ini sudah termasuk sesuai dengan kontribusinya. Tapi tolong diperhatikan ya teman-teman, mulai dari titik keberangkatannya Jakarta, Singapura, Jakarta, dan visa dan paspor di luar ini. Kurang lebih seperti itu sih teman-teman gitu. Dan di dalam program ini juga sudah termasuk untuk visit ke NTU, NUS, Google, dan Grab itu sudah included semuanya gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman tertarik, teman-teman mau segera mensecure posisi teman-teman sebagai delegasi, kami tunggu untuk konfirmasinya sampai Minggu 25 Mei 2025. Itu akhir minggu ini banget, teman-teman, di jam 9 WIB, 9 malam. Linknya boleh dicatat teman-teman di deals.com/sgc/go2sg. Oke? Sip. Oke, aku coba lanjut. Nah, ini ada bonus juga, teman-teman. Ada bonus. Ini teman-teman sangat beruntung gitu ya, karena bonus-bonus ini tidak selalu ada um, di keberangkatan gitu ya. Tapi di kali ini, puji Tuhan, alhamdulillahnya adalah bagi teman-teman yang sudah konfirmasi sampai maksimal 25 Mei atau akhir minggu ini, teman-teman akan mendapatkan bonus 1 eksklusif sharing session. Rahasia rekrutmen dan keterima kerja di Pertamina Hulu Energi. Jadi tadi kita udah punya Google, Grab, NTU, NWS, sekarang tambah satu lagi teman-teman. Ada Pertamina juga, another big brand, dan mungkin teman-teman juga banyak gitu ya yang tidak asing dengan brand ini, dan mungkin kepikiran juga pengen deh kerja di company sebesar Pertamina, di company sekelas dunia seperti Pertamina gitu ya. Kita akan sharing bersama dengan Human Capital Manager dari Pertamina Hulu Energi, Pak Abimanyu Suryadi. Beliau sudah berkarir
di bidang HR dan juga procurement, mulai dari STK Migas ke Vico Indonesia sampai ke Pertamina Hula Energi gitu. Jadi di industri yang lumayan presisius dengan role yang sangat berkaitan dengan rekrutmen dan juga karir teman-teman. Jadi kalau teman-teman sudah konfirmasi nih sampai tanggal 25 Mei maksimal, teman-teman akan dapatkan sharing session bersama dengan Pak Adi ini. Akan belajar apa aja? Yang pertama, gimana sih cara stand out di proses rekrutmen? Apa sih yang big company cari di kandidat? Dan yang ketiga, apa sih do's and don'ts-nya? Khususnya untuk company yang bergerak di bidang migas atau di energi gitu ya. Bagi teman-teman yang mungkin belum belum tahu nih Kak, aku pengen karirnya ke arah mana? Eksklusif sharing session ini akan tetap membantu teman-teman karena ini adalah HR yang sangat berpengalaman di bidangnya di top company yang ada di Indonesia dan bahkan di kelas dunia. Jadi segala insight yang didapetin pasti bisa applicable juga di company-company lain yang teman-teman mungkin incar di masa depan nanti. Mungkin kurang lebih dari aku seperti itu. So Singapore is waiting for you all. Semuanya aku berharap teman-teman bisa ikut berangkat di kesempatan ini. Jangan lupa untuk konfirmasi maksimal di Minggu 25 Mei jam 9 malam. Di linknya boleh di screenshot, disimpan, jangan sampai hilang, deals.com/sgc-go-to-sg. Dari aku sepertinya cukup, mungkin boleh kembali lagi ke Kak Ica. Terima kasih Kak Ica. Oke, siap Kak Geraldine, terima kasih banyak. Nah, ini pasti, banyak ya, meskipun tadi Kak Geraldine udah menjelaskan panjang lebar, tapi pasti banyak yang mau bertanya nih. Oke, kita buka dulu 2 pertanyaan ya buat teman-teman yang mau nanya, boleh langsung chat di Q&A, nanti akan dibantu oleh tim Sujata Cita ya, gitu. Oke, mungkin ini aku sambil baca yang di Q&A Boleh juga boleh ya. Di sini boleh, yang Kak. pertama ada dari Kak Hasna, mau nanya untuk yang tidak masuk top 3, katanya 50%. Betul, seperti yang sudah diinfokan teman-teman di materi publikasi, sifatnya adalah partial funded ya, jadi dibayarkan setengah sesuai dengan kontribusi yang tadi sudah seperti presentasikan. Gitu, ada perbedaan kalau misalkan di top 10, maka biaya kontribusi yang perlu dibayarkan adalah 19.990.000, top 50 di 20.990.000, top 154 di 21.990.000. Kurang lebih seperti itu. Lalu ada juga pertanyaan, kalau sudah confirm sebelum tanggal 25, apakah dapat beasiswa yang 15 juta per semester? Nah, untuk beasiswa, teman-teman boleh dibaca lagi di buku panduannya. Beasiswa itu sifatnya untuk yang fully funded ya, teman-teman. Gitu. Jadi balik lagi, aku akan tanya balik nih, teman-teman dapat memenangkannya di jalur yang manakah? Di yang fully funded, atau yang di partial funded, atau yang self funded? Jika memang memenangkan di fully funded, maka akan mendapatkan beasiswa. Kurang lebih seperti itu ya, itu agak-agak mirip. Oke, ada yang nanya juga nih, penginapannya di mana? Nah, untuk penginapan, teman-teman itu akan jadi informasi yang didisclose untuk delegasi, tapi memang sudah ada standar hotel tersendiri yang kita jaga gitu ya. Pastinya hotel yang nyaman, hotel yang aman, hotel yang dekat juga dengan mobilisasi kalau ke tempat-tempat lain. Kurang lebih seperti itu. Oke, ada yang menanyakan ini wajib atau enggak. Balik lagi teman-teman tadi mungkin sempat disinggung juga ketika sharing bersama dengan Kak Andika, sifatnya bukan sesuatu yang apakah teman-teman harus wajib membayarkan, enggak. Tapi memang kita undang teman-teman, ini satu kesempatan yang mungkin tidak datang 2 kali gitu ya. Teman-teman sudah berprestasi, semua yang di sini sudah jadi pemenang. Jadi aku harap teman-teman sudah berbangga hati juga nih dengan prestasi teman-teman. Dan harapannya kalau ada kesempatan teman-teman bisa untuk ikut ke dalam trip sesuai dengan kontribusinya. Dan semoga teman-teman mendapatkan juga pengalaman yang nggak 2 kali nih didapatin dari tempat-tempat lain juga. Kurang lebih seperti itu. Awarding session berupa award apa aja, nah ini rahasia ya teman-teman, karena ini pasti ada surprise faktornya. Tapi tentunya akan ada award-award yang menarik gitu ya. Teman-teman kita bakal lihat siapa yang mungkin ini aku spill tipis-tipis gitu, siapa yang aktif, siapa yang mungkin paling apa gitu ya. Tapi itu sisanya agak ada surprise faktor ya teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Terus kemudian ada juga yang bertanya berkaitan dengan apakah ada benefit seperti sertifikat internasional atau recommendation letter yang bisa berguna nanti untuk apply scholarship atau university. Untuk recommendation letter ada ya teman-teman, sebagaimana sudah diinfokan di buku panduan dan juga di website. Dan sertifikat internasional juga diberikan bagi teman-teman yang berangkat. Gitu. Jadi sertifikat ada beberapa macam teman-teman. Ada sertifikat yang mengikuti seleksi atau peserta. Tapi nanti kalau teman-teman berangkat, teman-teman akan dapat satu sertifikat lagi yang menandakan bahwa teman-teman adalah delegasi, gitu ya. Jadi ada beberapa jenis sertifikat yang bisa teman-teman dapatkan.
Oke. Terus kemudian ada juga yang bertanya terkait dengan pesawat dan juga hotel. Nah, ini aku mencoba menjawab ya, teman-teman. Jadi everyone in the group atau semua delegasi akan stay together di hotel yang sama. Kenapa? Karena tujuannya tadi mobilisasi lebih mudah. Terus kemudian kita juga banyak aktiviti-aktiviti bonding yang mungkin akan kita lakukan juga di sekitar area hotel gitu. Nah, biasanya kita terbang economy class untuk Jepang, kita biasanya pakai Cathay Pacific via Hong Kong atau China Eastern via Shanghai. Ini aku sambil baca ya, teman-teman. Nah, tapi kalau Singapore kita masih lagi evaluasi options berdasarkan waktu dan budget juga. Kemungkinan besar tidak dengan Singapore Airlines atau Garuda. Kurang lebih seperti itu sih informasi yang aku dapatkan dari panitia. Oke. Kemudian, Kak, kalau nggak ikut, apakah dapat sertifikat? Ini pertanyaan yang agak mirip ya, teman-teman. Jadi, balik lagi ada dua jenis sertifikat. Ada sertifikat teman-teman sebagai peserta, yang adalah teman-teman sudah melalui proses seleksi, kemudian teman-teman menjadi top 10, 54, atau 154. Kemudian kita ada sertifikat kedua, sertifikat yang teman-teman berangkat, atau sertifikat delegasi. Gitu. Jadi, kalau teman-teman tidak berangkat, teman-teman akan bisa tetap mendapatkan sertifikat yang pertama. Tapi kalau teman-teman berangkat, ya teman-teman akan dapatkan dua sertifikat. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, kemudian ada juga yang menanyakan berkaitan, sorry ini agak-agak mirip, yang pertanyaan agak mirip, aku mohon izin aku langsung jawab berbarengan ya, teman-teman. Oke. Terus kemudian, oh ini ada cukup banyak pertanyaan berkaitan dengan cicilan, teman-teman. Nah, untuk cicilan, ini sesuatu yang memungkinkan, tapi memang sifatnya case by case. Jadi, mohon teman-teman bisa menghubungi panitia. Mungkin nanti WhatsApp panitia juga boleh di-drop ya di kolom chat. Bisa dihubungi lebih lanjut untuk pengajuan, untuk pembayaran yang menyicil. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Oke, ada juga yang menanyakan cara tahu kita top berapa, seperti apa. Teman-teman bisa buka di dashboard masing-masing. Bisa login ke dashboardnya, di situ nanti akan ada pengumumannya dengan informasi bahwa teman-teman adalah top sekian gitu ya. Apakah 10, apakah 54, dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Oke, sekilas sepertinya, oh ada yang menanyakan barang-barang yang dibawa harus apa aja. Nah ini salah satu poin yang seru teman-teman. Kalau langkah pertama adalah konfirmasi dulu ke form. Nanti setelah sudah confirm via form, nanti teman-teman yang berangkat kita akan ada meeting atau bonding bersama. Nanti di situ akan didetailkan gitu ya, apa saja sih yang teman-teman harus bawa. Ada bookletnya juga, jadi cukup lengkap untuk persiapan keberangkatannya, teman-teman. Oke, oke, ini aku dapat informasi tambahan dari panitia berkaitan dengan cicilan atau em, atau berkaitan dengan termin pembayaran. Jadi pembayaran itu dibagi menjadi dua tahap. Yang pertama adalah tahap DP, itu di 25 Mei 2025 sesuai di form. Kemudian untuk pembayaran finalnya itu di tahap kedua di 27 Mei 2025. Kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Jadi mungkin bagi teman-teman yang mungkin punya rencana menyicil dan lain sebagainya bisa di-note dulu tanggal-tanggalnya. Terus kemudian kalau ada pertanyaan lebih lanjut atau pengajuan lebih lanjut bisa chat admin di kontak person yang sudah disediakan. Oke, kurang lebih sepertinya ada, oh ini ada yang bertanya, apakah biaya tadi sudah termasuk paspor? Belum ya teman-teman, sesuai yang di dalam slide tadi, biaya tersebut di luar paspor sesuai dengan buku panduan dan website kita juga. Kurang lebih seperti itu. Em, oke. Sekilas kira-kira kayaknya sih banyak pertanyaan yang berulang, teman-teman. Jadi mohon maaf aku mungkin nggak bisa ngulang semua jawabannya, tapi semoga cukup jelas teman-teman dari penjelasan yang tadi sudah diberikan gitu ya. Aku ada sedikit confirm, ada tambahan dari terkait recommendation letter. Recommendation letter diberikan bagi teman-teman yang berangkat ya. Gitu. Oke. Oke, ada yang bertanya juga, ikut 3 tes, apakah dapat 3 sertifikat? Ya, mungkin balik lagi seperti tadi ya, teman-teman. Kalau memang sudah um, menjadi peserta, maka pasti akan mendapatkan sertifikat kepesertaannya itu, gitu ya. Oke.
Kurang lebih seperti itu. Dari aku sepertinya sudah, mohon maaf teman-teman kalau ada pertanyaan yang belum dijawab, cuman dari aku dan dari tim panitia kita coba skimming, kita coba kelompok-kelompokin pertanyaan-pertanyaan yang serupa, sepertinya sih sudah tercover. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Nanti sekiranya memang ada pertanyaan lanjutan, boleh hubungi admin. Harap semoga WhatsApp-nya sudah mungkin aku boleh minta tolong tim panitia bisa drop ya, mungkin nomor WhatsApp yang bisa ditanyakan atau Instagram yang bisa ditanyakan ke grup chat juga. Nanti selengkapnya bisa dilanjut di situ. Gitu. Oke, dari aku sepertinya itu. Mungkin bisa balik lagi ke Kak Ica ya, mengingat waktu juga. Siap, terima kasih banyak Kak Geraldine untuk penjelasan dan jawaban-jawabannya ya. Tadi juga terima kasih teman-teman yang udah bertanya. Gimana nih, mana suaranya? Boleh reaction? Makin semangat nggak nih buat berangkat ke Singapura? Kita ke Google, ke Grab, terus juga bareng Sejuta Cita, bareng Kak Andika dan Kak Sadam nih. Oke, nah asik, iya banyak yang semangat ya. Nah, buat yang mau segera amankan slot teman-teman, langsung aja klik link deals.com/sgc strip go to SG atau DM Instagramnya @sejutacita.sgc. Maksimal ditunggu nih konfirmasinya sampai hari Minggu tanggal 25 Mei jam 9 malam ya. Jadi catat jangan lupa tanggalnya tadi juga untuk perihal cicilan KG juga sudah jelaskan ya tanggal-tanggalnya. Jadi kalau ada pertanyaan bisa langsung DM IG-nya sejatacita.sgc aja. Oke, terima kasih banyak atas antusiasmenya hari ini, malam ini teman-teman. Banyak banget energi positif yang aku rasain, dapetin juga insight-nya tadi ya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di Singapura. Aku Ica pamit undur diri. Selamat malam, pejuang Cita. Bye-bye. Oke.